Halo semua, saya Rifki. Kita akan melanjutkan gimana caranya si Selenium ini supaya bisa mengakses lokator yang kita buat ini. Karena kan di websitenya dia ada delay ya untuk menampilkan responnya. Nah, supaya Seleniumnya bisa delay juga, sebenarnya ada dua cara nih teman-teman. Supaya Seleniumnya itu bisa sabar untuk nungguin elemen yang ada di website itu tampil. Yang pertama, kita bisa menggunakan implementasi sinkronisasi sistem pada Selenium Java. Jadi di sinkronisasi sistem pada Java ini, kita bisa menggunakan implicit wait. Terus ada yang namanya explicit wait, ada juga fluent wait. Kemudian cara yang kedua, kita bisa nge-hardcode Java untuk memberhentikan program sejenak. Namanya treat.sleep. Treat.sleep ini sebaiknya nggak dipakai ya, karena ini kan hardcode ya. Jadi kita memaksa program Java untuk berhenti sejenak. Cuman di pembahasan ini, balik lagi, kita lagi belajar yang namanya lokator. Jadi, kita nggak akan bahas banyak-banyak mengenai sinkronisasi sistem pada Selenium Java ya. Saya akan berikan contoh sedikit mengenai implicit wait. Teman-teman tinggal ketikkan di bawah kelas konstruktor web driver yang teman-teman buat. Kita ketikkan driver.manage. Kita akan memanage web drivernya. Dot lagi, kita akan menggunakan method yang namanya timeout. Di sini ada timeout ya teman-teman. Terus dot lagi, timeoutnya kita mau pakai implicit wait. Teman-teman bisa pakai yang parameternya duration ya. Nah, duration ini adalah kelas pada Java. Jadi kalau kita ketik duration, nanti dia akan merekomendasikan import library dari java.time. Jadi kalau kita klik di bagian atas, di sini tampil nih Java time duration. Gitu teman-teman ya. Nah, kita udah dapat nih kelas Java duration-nya. Terus kita dot lagi pada duration-nya, kita berikan parameter of second di sini. Berapa lama nih kita mau ngasih dia kesabaran gitu. Kita di sini kasih 5 detik aja ya. 5 detik, terus tutup dengan titik koma. Sampai di sini maksudnya apa nih? Ini adalah waktu tunggu secara global. Gitu teman-teman. Ketika Selenium jalan, per barisnya ini Selenium akan mengeksekusi. Kalau semisal di baris tertentu Seleniumnya ini harus menunggu atau tidak ketemu nih elemennya, si implicit wait ini akan memberikan waktu selama 5 detik. Ketika 5 detik sudah berjalan namun tetap nggak ketemu, maka dia akan menampilkan respon error. Tapi kalau selama 5 detik ini elemen yang dimaksud ketemu, nantinya akan dilanjutkan lagi ke baris-baris selanjutnya. Itu ya teman-teman. Kesimpulannya adalah implicit wait ini waktu tunggu secara global. Itu teman-teman. Jadi kalau kita save, terus kita running, sudah selesai, kita close. Di bagian sini udah nggak ada error lagi, tapi kita berhasil mendapatkan teks dari error yang kita inginkan. Gitu teman-teman. Nanti ini akan kita bahas secara terpisah ya di episode yang lain. Sekarang kita akan fokus belajar mengenai lokator. Oke, kita lanjut ya. Kita udah dapat nih pesan errornya, dan kita tahu kalau user login yang kita punya adalah salah. Kalau gitu, step berikutnya kita akan klik forgot password di sini. Kita akan klik forgot password. Apa yang terjadi? Kalau kita klik, kita akan diarahkan ke halaman forgot password untuk mengisi nama, email, dan nomor telepon. Kemudian kita akan menekan tombol reset login di sini. Gitu teman-teman ya. Sebelum ke halaman forgot password, kita akan inspeksi dulu nih elemennya apa. Kita mengklik si forgot password ini, dan kita dapat elemen berupa link ya teman-teman. Kenapa saya tahu elemen ini berupa link? Mudahnya kalau teman-teman lihat elemen ya di sini berupa A atau biasa disebut sebagai anchor tag, sudah pasti elemen yang ada di dalamnya adalah link. Itu teman-teman. Kemudian kita dapat nih atributnya href, tapi value-nya kosong, cuman ada hashtag doang di sini. Oke, pada momen ini kita bisa menggunakan lokator yang namanya link text teman-teman. Di dokumen Selenium yang saya buat di sini support nih untuk link text. Langsung aja kita eksekusi. Gimana caranya? Jadi ini teksnya kita akan copy, kemudian kita kembali ke Eclipse. Kita ketikkan di sini driver.findElement by
link text. Kita paste aja link textnya, forgot your password. Kemudian karena kita mau ngeklik, kita kasih method klik di sini. Oke, kalau udah selesai berarti kita asumsikan si browser sudah menekan link dari forgot your password. Berarti sekarang ada di sini nih. Elemen-elemen ini kita akan cari juga lokatornya. Cuman di laman ini saya mau memperkenalkan ke kalian penggunaan lokator menggunakan XPath. Seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, kalau XPath dan CSS Selector ini spesial karena mereka memiliki generic syntax sendiri yang dapat kita gunakan untuk bisa dapetin elemen lokator dengan kode HTML apapun yang ada di halaman web. Nggak peduli apakah ada ID di dalamnya, class name, name, ataupun link text, tag name, dan lainnya. Jadi, XPath dan CSS Selector ini kita bisa mengkonstruksikan sendiri bentuk dari sintaks XPath atau CSS Selectornya. Ada banyak ya teman-teman bentuk dari sintaks yang bisa kita gunakan untuk membuat XPath locator ataupun CSS Selector. Dan ini akan kita cicil sembari berjalannya test case yang kita buat ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan fokus ke XPath. Saya akan buat page break dulu di sini, terus kita buat XPath locator. Oke, di XPath locator ini sebenarnya sedikit sama dengan yang ada di CSS Selector. Yang membedakannya, kalau di CSS Selector, generic sintaksnya itu tag name, buka kurung, atribut, sama dengan kutip 2, value, kutip 2, tutup kurung. Nah, kalau di XPath, ini kita copy ya. Generic sintaksnya adalah tag name-nya kita tambahkan double slash di sini, lalu di atributnya kita tambahkan add. Seperti ini adalah generic syntax dari XPath locator. Contohnya kita akan menggunakan HTML code dari input username, sama seperti CSS Selector. Coba ya kita taruh di sini, terus kita ubah menjadi sintaks generic dari XPath locator. Berarti slash input buka kurung add, atributnya kita pakai placeholder ya teman-teman. Placeholder sama dengan kutip username, tutup. Seperti ini teman-teman. Ini kalau kita copy, terus kita ke Selectors Hub. Di sini, oh ya, ini halamannya kita ganti dulu. Karena kan yang dicari adalah kolom username ya teman-teman. Di Selectors Hub-nya, kita tinggal paste. Sebentar, ada yang salah. Oh ya, kutipnya beda dengan yang ada di Microsoft Word. Kita ketik ulang kutip 2-nya. Cus. Nah, kalau udah tinggal kita enter. Kita masih dapat 0 elemen matching. Kenapa? Karena value-nya seharusnya kita menggunakan huruf U besar di sini. Kita enter, kita dapat nih 1 elemen matching yang mana yang di-highlight adalah field dari username-nya. Kalau semisal teman-teman mau ubah dari XPath ke CSS Selector, gampangnya tinggal hapus aja si add ini. Terus kita hapus juga si slash-nya, double slash-nya. Dan ini kita berhasil membuat CSS, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan menggunakan XPath untuk mendapatkan elemen lokator pada forgot password. Itu kita mulai dari name dulu aja. Name, kita memiliki placeholder dan type untuk atributnya, lalu tag name-nya input. Ya, sama nih kayak gini nih, tinggal kita ubah value-nya aja. Name, enter, dapat name, kita copy. Oh, sebentar. Saya baru ingat ya teman-teman. Nah, kita sembari praktek ya. Apa yang saya ingat? Yang saya ingat adalah kalau kutip 2, terus kita update pakai kutip 2 lagi, nanti dia akan otomatis menambahkan slash pada kutip yang di dalamnya. Kayak gini contohnya. XPath, terus kutip 2, kita paste. Nah, kelihatan teman-teman. Jadi di sini ada slash-nya nih. Nah, kalau kayak gini kan jadi nggak enak dilihat ya teman-teman. Jadi berasa kalau sintaks dari XPath-nya itu berubah, nggak sama seperti yang saya kasih tahu di awal. Dan ini bukan XPath, ini CSS Selector. Kita ubah dulu ya. Slash, lalu di sini add. Nah, ini baru XPath. Terus gimana biar nggak ada slash-nya? Biar nggak ada slash-nya, kita ubah si kutipnya ini jadi kutip 1. Kutip 1. Kutip 1. Nah, seperti ini aman nggak nih? Aman. Ini kalau kita copy untuk verifikasi di Selectors Hub-nya, coba ya, kita paste di sini, kita enter. Cus. Nah, masih nyala tuh, masih bisa kan? Nantinya
word-nya juga akan saya ubah deh. Semuanya pakai kutip satu. Jadi biar seragam ya. Mau itu CSS selector atau expect locator. Kita nanti pakai kutip satu semuanya. Oke teman-teman? Oke deh. Nah, kita lanjut ya. Si input name ini kita mau masukkan karakter, berarti send keys. Lalu kutip 2, masukkan nama, titik koma. Selesai. Sampai sini sudah selesai. Coba kita running ya teman-teman. Run as Java application. Berhasil ya teman-teman ya. Langsung terinput di field dari name-nya ini. Oke, videonya kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti akan kita lanjutkan di episode berikutnya.